Music Performance, Fun Talk, kami hadirkan dalam RRI Live Music. Hanya di RRI Net. Dari timur terlihat kilauan bintang, menandakan kelahiran seorang raja, penebus dosa umat manusia. Dialah Yesus Kristus, Sang Putra Natal. Semua suku bangsa bersorak bersukaria akan kelahirannya, sambutlah kehadirannya. Mari serukan namanya, tinggikan Raja Damai, sebab Dialah sumber kehidupan. Woyo, yo yo, yo yo. Dari timur terlihat kilauan bintang, menandakan kelahiran seorang raja, penebus dosa umat manusia. Dialah Yesus Kristus, Sang Putra Natal. Semua suku bangsa bersorak bersukaria akan kelahirannya, sambutlah kehadirannya. Mari serukan namanya, tinggikan Raja Damai, sebab Dialah sumber kehidupan. Woyo, yo yo, yo yo. Whoa, whoa, whoa. Dari timur terlihat kilauan bintang, menandakan kelahiran seorang raja, penebus dosa umat manusia. Dialah Yesus Kristus, Sang Putra Natal. Semua suku bangsa bersorak bersukaria akan kelahirannya, sambutlah kehadirannya. Mari serukan namanya, tinggikan Raja Damai, sebab Dialah sumber kehidupan. Woyo, yo yo, yo yo. Whoa, whoa, whoa.
Music di RRI Net. Hai halo pemirsa RRI Net Live Music. Kita jumpa lagi di RRI Net Live Music. Dan yang pastinya kali ini agak berbeda karena tentunya kita sudah di bulan yang ditunggu-tunggu, yaitu di bulan Desember, yaitu bulan Natal. Dan RRI Net Live Music kali ini dengan tema Christmas Song. Nah, untuk itu kita juga punya tamu-tamu spesial nih yang sudah hadir di RRI Net Live Music kali ini. Kita langsung aja menyapa dan saya perkenalkan dulu masing-masing personil ya. Ya, kali ini bersama Guy Dabo Style. Halo kakak-kakak semuanya, apa kabar? Baik. Baik. Iya, dari ujung dulu mungkin bisa diperkenalkan. Kayaknya ini tidak asing lagi kalau untuk saya karena pokoknya zaman-zaman saya sekolah itu saya paling suka sama lagu-lagunya, apalagi kalau lagu-lagu reggae. Kakak Dey Imbiri. Iya, apa kabar Kakak Dey? Baik. Iya. Kemudian di sebelahnya Kakak Dey mungkin bisa perkenalkan? Ya, nama saya Dani Kaiwai. Iya. Bisa dipanggil Daka. Kakak Daka. Iya. Wah, Kakak Daka sehat? Amin. Puji ya? Tuhan. Puji Tuhan, amin. Oke, di sebelahnya Kakak Daka? Iya, nama saya Eli Kaiwai. Iya, ada singkatannya lagi mungkin? Eli. Iya, jadi tadi kita sudah sama-sama mendengarkan lagu-lagu dari kakak bertiga ini yang luar biasa sekali. Ini spesial song ya, Natal semuanya ya? Benar. Iya, mungkin sedikit dulu saya mau tanya dari Kakak Dey. Kakak Dey dari dulu memang dipanggil Kakak Dey Imbiri, terkenal dengan Kakak Dey Imbiri nih ya? Iya, benar. Oke, Kakak Dey ini boleh tahu berkarir dari tahun berapa? Saya saya untuk apa karir seni ya? Iya, Seni berarti karir ada seni. nari juga, Iya. ada. Saya kalau nari, Koreografi ya? iya, saya Oke. penata tari tadinya. Saya itu di tahun 80-an lah. 80-an. Iya. Terus kalau untuk lagu, saya karya pertama tuh 97. Untuk cipta lagu dulu. Nanti 2002 baru bisa masuk ke kategori penyanyi begitu. Iya. Oke. Dulu kan solo ya? Iya, Solo. betul. Iya. Album solo sendiri sudah berapa lagu yang Kakak Dey cipta? Kalau cipta yang sudah rekord, yang Iya. sudah rekam belasan. Mhm. Tapi kalau yang belum juga ya belasan juga. Belasan juga. Iya. Oke. Tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata lah Siap. pokoknya. Saking banyaknya. Oke. Iya, oke. Mungkin kita ke Kakak Daka. Iya, Kakak Daka sudah lama berkarir di dunia musik, Kakak? Lumayan, saya memulai karir di dunia musik tahun 1997. Mhm. Ketika itu selesai sekolah dan saya lanjut di Jogja. Mhm. Terus saya juga banyak mendapat pengalaman ketika punya grup band dan kita keliling Tanah Jawa. Iya. Main di setiap ada kafe-kafe kita Mhm. ngamen gitulah. Iya. Untuk menambah ongkos. Iya, namanya kalau kita misalnya hidup di perantauan, apalagi kalau anak-anak kuliah di luar kayak gitu kan, pasti, aduh ini gimana kita bisa mencari uang saku sendiri nih dengan cara ngamen kayak gitu ya. Oke, mungkin Kakak Dey juga seperti itu ya. Ya kalau saya kalau di rantau di dunia tari lebih banyak. Iya, koreo ya. Iya, di dunia nyanyinya 97 itu, tapi awal dari cipta lagu dulu. Cipta Untuk lagu. menyanyinya belum. Oke. Nanti 2002 baru punya album. Oke, kakak sih, saya lupa Kakak tadi. Eli. Kakak Eli, Iya. Kakak Eli bisa cerita sendiri dong awal karirnya seperti apa di dunia musik? Iya, terima kasih. Kalau saya itu terbentuk dari gereja. Karena dulu suka sekolah minggu itu kami nyanyi. Anak sekolah minggu dulu ya. Tampil di depan. Nah, itu memotivasi kami untuk berani tampil di depan untuk bernyanyi. Nah, terkait untuk karir di bidang musik, saya sebelum live nyanyi itu dulu pernah ikut audisi Gita Bahana Nusantara dan puji Tuhan, saya salah satu mahasiswa yang terpilih untuk nyanyi di Istana Negara pada saat 17 Agustus. Nah, setelah itu pada tahun 2016 kami punya album Natal yang sebentar akan saya nyanyikan satu lagunya. Terlepas dari album dan beberapa pengalaman yang saya langsung terjun ke dunia musik, kami juga sama-sama dengan kakak saya, itu dulu tahun 2002 kami pernah bentuk, kami punya grup band namanya
Parats atau Papua Rasta. Nah itu pemain musiknya 5 orang itu juga nyanyi Tahun sama-sama. berapa itu kakak? Tahun 2002. 2002. Iya. Nah, ya berkembang sampai hari ini kami 3 ini bisa saling connect dan membentuk satu grup yaitu Gaidabo Style. Wah, ini dia nih Gaidabo Style. Nama yang kayaknya saya penasaran juga dia dengan Gaidabo Style. Mungkin saya mau bertanya sama kakak bertiga nih, mungkin bisa dijelaskan. Daka aja. Iya, kakak Daka, apa itu Gaidabo Style? Jadi Gaidabo, kalau style itu biasa kalau kita lihat di keyboard itu di sebelahnya ada style, sebelahnya ada apa namanya? Saya langsung lihat ini. Boleh. Saya langsung lihat. Ya. Jadi macam sebelah sini style, sebelahnya voice. Kalau voice itu berarti bentuk dari suara. Iya. Suaranya tuh bermacam-macam, suara apa. Kalau style ini gaya. Gaya, ya. Gaya musiknya, genre musiknya, kira-kira seperti begitu. Oh. Jadi kalau Gaidabo, kan Gaidabo Style. Kalau Gaidabo itu Gaidabo tuh salah satu apa kita kalau untuk kita orang seru European itu kita punya ada terkait filosofis. Yep. Jadi filosofisnya tuh Gaidabo itu kita satu. Artinya pohon bakau itu dia punya akar itu banyak. Dia punya akar itu banyak kecil-kecil. Kita satu tapi kita kuat gitu. Dia punya itu kan pohon ke atas kan satu aja. Yeah. Nah, Gaidabo itu adalah akar pohon bakau. Akar pohon bakau. Biasanya Oke. kan akar pohon bakau tuh banyak-banyak. Tapi di sini dong bilang dia mangi-mangi. Iya, mangi-mangi. Iya, kalau di seorang mangi-mangi ya. Ya benar. Nah, akarnya itu kan banyak. Nah, ketika bersatu, meskipun ombak menerjang angin, dia tidak akan tetap, pernah rubuh. ya. Tetap teguh karena Pohonnya apa? tetap kuat. Akarnya jenis akar serabut. Jadi itu salah satu jenis tumbuhan yang tumbuh di pantai, namun dia kokoh berdiri meskipun ada badai, topan, tidak akan pernah rubuh. Wow, luar biasa ya. Ini tidak hanya nama saja tapi mengandung arti yang makna yang luar biasa dari Gaidabo Style ini ya. Ya. Oke, ini sejak kapan terbentuk ini Gaidabo Style kakak bertiga ini? Mungkin 2016. 2016. Iya. Ya, dari 2016 sampai saat ini apakah mengalami ada perubahan-perubahan personil atau mungkin Personil tetap kami bertiga, Ya. cuman kita ini kan karir penyanyi solo-solo juga nih. Iya. Yang gabung jadi satu grup nih. Jadi kadang kami masing-masing dengan kesibukan kami. Nanti di saat ya kalau ada momen yang harus kita sama-sama ya kita sama-sama. Iya. Karena Jadi- si Daka ini dia seniman murni sama bisnis kerja yang lain. Kalau dia pengacara, udah pengacara. Oke, dari apa yang sudah dijelaskan oleh Kakak Dey, masing-masing punya kesibukan ya. Ya. Pastinya sulit sekali untuk bertemu, untuk latihan. Gimana sih mencari waktu yang pas untuk bisa latihan, bisa buat lagu untuk atau bisa tampil begitu? Itu rumit. Rumit. Oke. Rumit tapi bisa karena kita punya filosofi tadi itu bahwa kita walaupun berapapun kegiatan kita, tapi kita ingat bahwa kita tuh satu akar di satu pohon itu. Jadi pasti saja apapun kegiatan kita, tentu kita pasti beritahu, Daka, Eli, ini ada job ini, kita harus begini-begini. Oh ya boleh kakak saya sesuaikan saya punya waktu kayak gitu-gitu. Iya. Jadi pada prinsipnya tuh kita ini kan memang seniman. Kita ini penyanyi, Iya. jadi tetap saja pasti waktu buat seni itu pasti ada. Pasti ada ya. Walaupun memang Kakak Daka sibuk, terus Kakak Dani juga Eli. sibuk, Kakak Eli juga sibuk. Tapi bagaimana caranya supaya bisa memaksimalkan waktunya untuk bisa latihan begitu? Mungkin Kakak Daka ada yang mau ditambahkan tadi? Oh Iya. iya. Apa namanya? Jadi kalau macam seperti tadi Kakak Ade sudah sampaikan, Iya. kalau ada orang panggil Job lah. pokoknya seperti acara nikah atau mungkin panggung besar seperti kemarin HUT Provinsi Papua Barat Daya. Iya. Sekalipun kita sibuk masing-masing dengan kita punya pekerjaan sampingan, tapi ketika ada telepon kita ada ini di WA, kita masing-masing sudah save nomor WA, jadi kita saling komunikasi, terus kita tentukan hari. Kita tidak bisa paksa untuk sebentar latihan, tidak, tapi kita menyesuaikan masing-masing punya kesibukan. Bisa di hari apa, bisa di jam berapa. Tapi pernah tidak pada saat misalnya dari kakak bertiga ini misalnya, waduh ini kita mau ada event ini misalnya, terus tiba-tiba yang satunya ada di luar daerah.
Gitu. Pernah tidak hal seperti itu? Pernah. Gimana Banyak ceritanya? kali. Banyak kali. Sering. Latihannya gimana kalau kayak gitu? Kalau seperti begitu nanti bisa kita 2 orang Oh, kita tanggulangi lah. gitu lah. Yang satu tinggal sesuaikan aja. Tinggal menyesuaikan. Baik. Bagaimana Kakak De? Atau Kakak Lani, Eli ada yang mau ditambahkan? Iya, intinya begini. Kalau kita cinta seni, apapun dalam bentuk apapun dimanapun pasti kami akan connect. Ya. Saya ambil contoh kemarin, saya sementara sidang mediasi di pengadilan, saya dapat telepon, Eli, ayo tempo kita mau take ini besok live. Terpaksa saya harus berkoordinasi cepat dengan majelis hakim untuk sidangnya itu dipercepat. Iya. Dan saya harus ke studio untuk kami latihan. Jadi intinya bahwa kalau memang seniman murni, dia harus mencintai seni. Sehingga dalam bentuk apapun ada waktu yang bisa kita sisihkan untuk nimbrung bersama. Iya. Gitu. Ini kata-kata ini yang mungkin bisa menjadi catatan kita ya. Seorang seniman sesibuk apapun dia, walaupun memang masing-masing dari kakak bertiga ini punya kesibukan ya, sesibuk apapun dia, tapi kalau untuk berkaitan dengan musik tetap harus ada waktu. Iya. Oke. Iya, baik pemirsa, kita break sejenak, nanti kita akan balik lagi setelah yang satu ini. RRI Live Music di RRI Net. Seluruh dunia di bulan Desember peringati kelahiran Juru Selamat dunia, Tuhan Yesus telah lahir, jadi terang dalam hidupmu. Datanglah sekarang, sujud padanya, hai manusia yang berkenan. Sambutlah malam kudus ini, Tuhan Yesus telah lahir, jadi terang dalam hidupmu. Malam kudus yang sunyi senyap, bintang-bintang bertaburan, di padanya Frataya sunyi dan senyap. Para gembala dengar beritanya, di Bethlehem telah lahir Juru Selamat, Tuhan dan Raja. Sambutlah Dia, sambutlah Yesus, sambutlah Yesus di dalam hidupmu. Di Bethlehem telah lahir
Di bulan Desember peringati kelahiran Juru Selamat dunia, Tuhan Yesus telah lahir, jadi terang dalam hidupmu. Datanglah sekarang, sujud padanya, hai manusia yang berkenan. Sambutlah malam kudus ini, Tuhan Yesus telah lahir, jadi terang dalam hidupmu. Malam kudus yang sunyi senyap, bintang-bintang bertaburan di padang Efrata yang sunyi dan senyap. Para gembala dengar beritanya, di Bethlehem telah lahir Juru Selamat, Tuhan dan Raja. Sambutlah Dia, sambutlah Yesus, sambutlah Yesus di dalam hidupmu. Di Bethlehem telah lahir Juru Selamat, Tuhan dan Raja. Sambutlah Dia, Yesus, sambutlah Yesus, Yesus, sambutlah Yesus di dalam hidupmu. Sambutlah Yesus di dalam hidupmu. RRI Live Music di RRI Net. Baik pemirsa RRI Net Live Music, kita balik lagi yang pastinya wow ya. Lagunya tuh kalau kita yang mendengarkan lagu ini kayaknya kita tidak bisa tinggal diam, apalagi yang sudah biasa kayak dengar lagu langsung badan bergoyang, itu sudah pasti ya. Iya, masih bersama Guy Double Style. Oke. Dan saya ke Kakak Daka dengan Kakak Dei ini mungkin bisa menceritakan sedikit tentang lagu Kakak Dei lagu dulu nih. Iya. Lagu Natal ya? Iya, lagu Natal. Saya lagu Natal itu terinspirasinya miripan sama yang Eli punya dari kegiatan anak jalanan waktu itu di tahun-tahun 2000-an. Iya. Itu akhirnya saya buat lagu itu. Waktu itu kita sering bikin, tiap tahun tuh saya sering bikin Natal anak jalanan di Oksigen. Iya. Udah, akhirnya saya buat lagu itu, lagu tentang kelahiran Yesus. Iya, oke. Kalau Kakak Daka? Ya, kalau itu judulnya Selamat Datang Yesusku. Iya. Ya, lagu ini sebenarnya bukan saya yang pencipta. Penciptanya sudah almarhum dan dia adalah manajer kami. Iya. Generasi Papua Kreatif. Waktu kita keluarkan album itu, kebetulan saya ini dipanggil oleh grup Generasi Papua Kreatif sebagai bintang tamu untuk bisa mengisi satu lagu di album mereka. Jadi lagu itu diserahkan langsung oleh penciptanya untuk saya. Wow. Saya yang bawakan ya, seperti begitu. Iya. Kok yang vokalis disuruh untuk nyanyikan lagunya dia. Wah. Luar biasa ya. Langsung bawakan sendiri ya lagunya. Langsung bawakan sendiri. Oke. Responnya dari itu gimana? Dia Yang manajernya. Puas. Manajernya puas ya. Berarti Iya. Daka orang pertama yang nyanyi. Setelah dicipta langsung Daka yang nyanyi. Iya.
Iya. Luar biasa. Oke, saya pengen tahu kan ini pasti yang namanya musisi itu kan sudah melekat sekali dengan musik ya, seniman musik ya. Ini masing-masing dari personil lagu apa yang paling difavoritkan? Untuk lagu apa? Natal atau lagu Lagu dunia? Natal, lagu dunia. Oh gitu. Iya. Dakar dulu apa saya? Terserah. Kakak Dei. Ya kalau saya album yang saya paling suka ya Bob Marley. Kalau lagu biasa. Kalau lagu Natal. Reggae ya. Iya. Kalau lagu Natal. Natal rata-rata semua suka lah. Iya. Saya suka lah. Mungkin Kakak Dei pernah misalnya lagu Natal ya, kayak lagu ya salah satu lagu Christmas song lah pokoknya. Pada saat Kakak Dei membawakan lagu tersebut, dibawakan versi Kakak Dei sendiri nih ya. Adakah yang dirubah dari lagu tersebut? Mungkin saya lebih suka kah? nyanyi siapa lagu sendiri. Oke. Karena saya takut kalau bawa lagu orang salah-salah Iya. lagi. Kayak gitu. Ada undang-undangnya ya kalau kita Iya. rubah sendiri. Iya. Baik. Iya, kalau Kakak Deka? Kalau saya ini suka banyak musik. Iya. Dan saya ini sebenarnya berawal dari musik. Saya dulu masih sekolah. Saya di SEMU 3 angkatan pertama, SEMU Negeri 3 Sorong. Dulu masih SMU 5 ya? Ya, jadi saya SMU 5. kelas 1, kelas 2 SMA 5. Iya. Saya kelas 3 saya yang dapat di SEMU 3. Iya. Jadi saya rasakan SMA 5 dan SEMU 3. Saya punya grup band SMA, tapi kami Genre. kiblatnya genrenya tuh rockers. Jadi saya kalau di lagu-lagu rock ya? Iya, kalau antara kita biasa kalau ada acara-acara di mana mereka minta lagu-lagu rocker seperti Bon Jovi, terus pokoknya itu rock klasik ya, terus seperti Axl Roses, saya berani untuk bawakan. Gila, Excel ya. Iya. Sedikit aja satu lagu dari Excel Roses. Soalnya kakak tadi bilang Excel Roses, saya itu paling suka sama lagu-lagunya. Paling favorit lagu apa dari Excel Roses? Knocking on Heaven's Door. Dikit aja, boleh? Knock knock knocking on heaven's door. Wow. Hey hey yeah 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 yeah. Saya suka sekali sama lagu-lagunya Guns N' Roses sih, masalahnya seperti itu ya. Oke, jadi selalu dibawain juga ya kalau misalnya ada permintaan dari. Permintaan. Oke, iya. Ini saya mau tanya soal kembali lagi soal lagu ya. Ini kapan dan bagaimana proses pembuatan lagu dari Selamat Datang Yesus ya dari Kakak Daniel? Iya, jadi seperti yang tadi saya ngomong, ini lagu ini dibuat oleh manajer kami. Iya. Namanya Leo Waimuri, sudah almarhum. Iya. Setelah dia buat, terus mereka ini berembuk karena Leo sama Eli sama teman-teman yang ada di Manokwari mereka berembuk. Iya. Ini lagu ini kira-kira cocok dibawakan untuk siapa, oleh siapa. Terus kita mau bintang tamunya siapa untuk hadir di album kita. Eli ini ngomong sama dia punya manajer teman-teman ya, saya panggil saya punya kakak saya yang bintang tamu supaya jangan kita keluarkan ongkosnya mahal-mahal, dia datang nyanyi aja udah. Sudah langsung mereka kirim tiket pesawat. Iya. Saya ke sana rekaman, saya dikasih penghargaan dengan Iya. lagu ini. Iya. Iya. Pesan dari lagu Selamat Datang Yesus ini sendiri? Kita patut mengucap syukur karena dia datang itu membawa damai untuk kehidupan kita. Iya. Kira-kira seperti itu. Oke. Iya, lagunya ini sangat menyentuh sekali ya, apalagi di bulan-bulan Natal seperti ini ya. Saya penasaran sama Gaida Bo Style ini ya. Mungkin sedikit bertanya dulu nih. Ini sebenarnya genre musik yang identik sekali dengan Gaida Bo Style ini apa? Reggae kah atau pop kah? Jadi R&B. kalau kita sebenarnya genre musik kita tidak berpatokan pada satu genre ya. Oke. Karena kita menjual karya kita begitu. Iya. Kita menjual jasa suara. Jadi kita harus mampu untuk menembus pasaran. Mm-mm. Jadi kalau kita diundang apapun permintaan lagu apapun pasti kita bawakan. Mau reggae kah, mau caca, rock and roll, mau pop, mau slow rock, mau apa saja pasti kita bawa. Dangdut juga. Dangdut kita babat. Dangdut juga ya. Jadi harus bisa bawain semua genre lagu. Oke. Biar bisa laris. Keroncong bisa. Keroncong bisa. Harus bisa ya. Oke. Lebih banyak di request sama misalnya lagi isi acara nih satu event. Itu lebih banyak yang apa namanya pengunjung itu request lagu apa? Reggae. Reggae. Dan itu Kakak Dei banget, ya kan? Rata-rata kita bertiga. Bertiga semuanya ya. Karena ya mungkin kalau untuk Kakak Daka sama Kakak Eli
saya mungkin baru kenal kalau KKD sudah lama, malah ada beberapa lagu-lagu KKD memang kita post di kita di Pro 2 gitu ya, ada di lagu daerah. Oke, mungkin apa namanya untuk Gaidabo Style sendiri, apa sih yang membedakan Gaidabo Style dengan grup musik yang lain? Ciri khasnya apa? Kalau Gaidabo Style ini memang beda, pasti beda lah sama grup yang lain. Artinya kita bertiga ini ketika kita bernyanyi, kita bisa saling mengisi kekosongan. Jadi kalau kita harmonisasi, nanti bisa tukaran. Kalau ini di vokal 1, saya vokal 2, ini vokal 3, kita bisa tukaran. Ini vokal 2, ini vokal 1, vokal 3. Oh ya. Terus di sisi lain kita biasa bernyanyi Gaidabo Style, kita tidak hanya bernyanyi tapi kita pakai penari latar. Ada penari latar. Ada penari latar. Jadi penari latarnya tuh bisa sekitar 30 sampai 50 orang kalau kita Kemarin kita tampilnya begitu di ulang tahun Provinsi Papua Barat Daya tuh. Kita 3 nyanyi, penari latarnya 50. Iya. Itu misalnya nih, minta maaf saya potong sejenak, kalau misalnya diundang misalnya ke Papua Barat ya, ke Manokwari atau kemanapun untuk mengisi acara gitu, apa semua penari latarnya juga dibawa gitu? Tergantung yang minta. Oh gitu ya. Permintaannya. Oke, iya penari latar. Kalau penari latar otomatis dia tidak hanya harus lagu yang ngebeat gitu ya, atau gimana? Ya kita kasih khusus lah, misalkan yang kita rasa bahwa ini genre lagu ini nih pas nih buat dia orang untuk nari. Iya. Kalau ada yang misalkan ada lagu yang bisa cocok, tapi kita sesuaikan. Tidak harus semua juga, mungkin bisa berapa penari aja berdasarkan situasi dan kondisi. Kira-kira begitu. Oke. Iya, berarti Gaidabo Style ini dia tidak hanya ke reggae tapi segala jenis musik. Seperti yang tadi sudah dijelaskan ya. Berarti itu tergantung, misalnya ada yang Kakak Eli mungkin Kakak Eli mungkin bisa sedikit menjelaskan nih Kakak Eli ya. Dari tadi Kakak Eli ini kurang suara. Kurang bersuara Kakak Dede dan Kakak Daka saja nih. Kakak Eli mungkin sedikit bisa menceritakan ya, misalnya lagi di satu event begitu ya. Ini sering ngisi-ngisi acara juga kan? Sering untuk ya. Misalnya Kakak Eli bisa tidak bawain lagu misalnya keroncong kah atau dangdut, itu sudah bisa ya Kakak Eli? Bisa. Bisa. Harus bisa. Bisa, oke. Karena saya tadi sempat dengar juga ini apa lagu yang tadi ya, yang baru tadi baru lewat tadi, itu memang dari ketiga kakak ini punya ciri khas suara yang luar biasa ya, sampai bisa satu lagu itu bisa indah, bisa bagus gitu ya. Itu bagaimana sih sampai cara berlatihnya seperti apa gitu? Mungkin bisa kasih tips untuk anak-anak muda yang memang punya hobi di bidang musik juga, terus pengen nyanyi, terus gimana sih bisa punya suara yang bagus kayak kakak bertiga ini? Jadi begini, kalau kami bertiga, saya ini penata vokal. Iya. Terus saya juga dewan juri. Saya juri di kota sampai di provinsi. Iya. Untuk khusus vokal. Vokal. Terus kami bertiga ini punya telinga masing-masing yang cukup tajam untuk mendengar secara langsung suara musik dan suara vokal. Jadi ketika kami berlatih, nanti ada bagian per bagian, bait per bait sampai ke ref endingnya itu. Iya. Itu ada bagian-bagian yang nanti kita sepakati. Oh, bagian sini nanti kita buatnya seperti begini supaya biar beda dengan yang pertama. Nanti yang terakhirnya kita harus buat grafiknya sehingga pada selesai itu orang dengar itu puas begitu. Iya. Jadi nanti saya juga tanya masukan dari ini Kakak Dei sama Eli. Kira-kira menurut kamu dua bagaimana? Kamu dengar seperti begini sudah harus saling menghargai. Okay. Kalau mau kalau macam ada kamu dua rasa kurang, kamu dua mau rumbak sedikit tidak masalah. Nanti kita atur secara bersama-sama. Sehingga jadi intinya bagaimana sampai harmonisasi lagu itu bisa kelihatan. Iya. Nah, makanya tadi seperti yang Kakak Daka sampaikan bahwa bagian per bagian itu harus kita sama-sama sepakat. Oh, di sini baginya begini. Berarti sehingga kalau harmonisasi musiknya berarti kalau untuk generasi yang kita mau pesan ini, ya setiap seniman harus saling menghargai biar ketemu nyawa. Ya, bisa dapat nyawanya bersama-sama tuh, artinya harus merendahkan diri, tidak mesti harus lebih hebat dari yang lain kalau grup. Iya. Kalau mau, tadi kan pertanyaannya begitu kan? Iya, apa pesan-kesan buat dia orang? Oke, kita secara bertiga nih,
yang kami alami itu kami saling menghargai seperti yang tadi Daka bilang, yang Eli bilang, apapun yang kita konsepkan untuk kita tampil harus kita saling menghargai untuk menentukan keputusan untuk kita bersama. Iya, iya baik. Ini untuk kakak bertiga ini kan sering mengisi kayak event ya, acara-acara kayak gitu. Itu kan yang datang itu kan bukan hanya usia-usia yang sudah di atas-atas ya. Tapi kan banyak juga yang istilahnya generasi Z. Iya. Ya itu ya Gen Z. Jadi misalnya mereka request lagu-lagu yang saat ini nih. Kakak, saya bisa kan request lagu itu bisa tidak dibawakan atau harus Kita jawab. Bisa. Karena Jawab. kita ini selalu upgrade, kita update, kita punya list lagu. Wow, ini yang patut dikasih jempol ini. Selalu kita cari tahu dulu nih. Iya. Kalau Harus untuk kita- tampil di mana. Kita punya perform ini harus kita imbangi dia dengan perkembangan musik. Iya. Sehingga kita juga tetap laris manis, tetap dipakai kemana-mana gitu. Iya, dan itu selalu di permintaan dari penonton atau mereka yang datang, mungkin live-nya di kafe atau pada saat ada undangan wedding atau apapun tetap. Iya. Oke, dan memang itu sudah harus bisa ya. Iya. Bagaimana kalau lagu yang di request terus tidak bisa dibawain? Misalnya belum tahu ini lagu baru sekali nih, lagu anak-anak muda nih. Ya, gitu. Kita cari yang mirip-mirip lah. Kita kasih ganti, kita minta bagaimana kalau lagu ini kita ganti sama yang ini. Oh boleh kalau boleh ya Oke, boleh, kalau itu tidak dia. Karena ingat kan sekarang nih lagu-lagu sekarang kan kakak dia tahu sendiri ya. Apalagi anak-anak sekarang, kan kalau request lagu tuh lagu yang, aduh ini lagu apa, lagu ini kayak Nge-rap. Iya nge-rap. Orang tua bilang kayak lagu bicara-bicara kayak ini. Itu lagi. Lagu bicara-bicara. Oke. Jadi semua ini harus bisa, semua jenis Genre. lagu, semua genre harus bisa. Baik. Ya mungkin untuk Gaidabo Style sendiri, adakah project ke depan untuk 2024 ini mungkin? Oke, dari kemarin waktu kita latihan, Kakak Dei sudah singgung-singgung sedikit-sedikit bahwa kita ke depan ini harus kita buat sesuatu. Iya. Artinya buat sesuatu itu dalam bentuk karya. Sehingga nama kami ini ketika grup Gaidabo sudah tidak ada, karya kita masih dikenang, masih tetap orang bisa dengar gitu. Dan mungkin rencana kita, Tuhan sayang, 2024 mungkin kita bisa keluarkan album. Oke. Karena kemarin kita sudah ngomong juga dengan orang di Purwacaraka. Kalau kita ada punya persiapan untuk nanti kita mau tag di sini. Biar anak-anak sekarang, saya mau ingatkan buat generasi, sekarang kita tidak perlu lagi untuk mau rekaman harus berangkat keluar karena Sorong sudah punya studio Purwacaraka Iya. yang Baik. cukup baik. Oke, saya ke Kakak Eli dulu ya sebelum kita break. Kakak Eli tadi lagu pertama itu kan lagu dari Bintang Timur ya, dari Kakak Eli Kayuwai ya. Itu kapan diciptakan? Lagu itu saya bikin di pasar dengan durasi 12 menit. 12 menit. Rekaman di pasar juga. Iya. Kebetulan waktu saya kuliah di Manokwari ini saya kan ketua anak jalanan. Nah kami punya teman ketua yang mengurus studio itu, kita bikin di pasar itu bikin jadi studio rekaman. Nah dia kebetulan bekerja di Dispenda. Kami minta ke pemerintah Kabupaten Manokwari untuk kami dapat los 1. Nah setelah kami dikasih los itu kami lengkapi. Nah disitulah saya coba untuk merangkul teman-teman anak-anak di jalanan tetapi yang punya talenta bakat menyanyi. Kami coba untuk mengarahkan dan menatah mereka sehingga kami coba untuk membuat satu album Natal. Iya. Nah itu di tahun 2015. Iya. Tahun 2015. Akhirnya lagu itu saya bikin. Iya. Berapa lama proses pembuatan lagu itu? Kami karena sudah ada bekal ya dari awal, dari kecil itu kami sudah terbiasa untuk bikin syair, pasang not. Nah sehingga saya ingat durasi untuk saya bikin lagu itu tuh 12 menit. 12 menit. 12 menit. Jadi satu lagu itu. Satu lagu itu. Cepat sekali ya. Iya, artinya 12 menit itu menulis, terus bunyinya seperti apa, akordnya seperti apa, Iya. itu jadi 12 menit. Belum jadi kaset itu. Belum jadi kaset ya. Jadi butuh proses yang tapi 12 menit ya.
Saya baru pertama dengar orang buat lagu dalam 12 menit. Jadi begini. Ada yang begitu, ada Jadi yang bikin begini. lagu. Jadi saya cipta lagu tuh bisa Oh, iya. tahun, Haha, bisa 1 bulan, Iya. bisa 1 hari, bisa 1 jam, bisa kayak dia. 12 menit. Iya. Jadi begini, Itu tergantung kita punya. Iya. ketika seseorang duduk dan niatnya betul mau membuat syair, Haha. itu ya ada cara tersendiri untuk kami fokus dan setiap kalimat per kalimat untuk kami rangkaikan menjadi sebuah kata bahkan paragraf itu cepat sekali datang. Kenapa? Karena fokusnya itu untuk buat syair lagu. Mhm. Cuma orang tuh beda-beda sih. Iya. Mood bisa Nah. bisa cepat, bisa tidak, lain-lain orang. Tapi Oke. ada yang kayak Eli tadi, wah itu luar biasa tuh. Iya, kan setahu saya kalau dalam membuat satu puisi itu orang kan butuh inspirasi ya. Misal dia ke pantai kah atau ke gunung kah, dia duduk di situ dia dapat inspirasi. Mungkin Kakak Eli sendiri seperti itu ya, mencari inspirasi dalam sehingga bisa cepat itu terciptalah lagu ini. Saya sebenarnya tidak terinspirasi oleh kemauan saya, tetapi karena desakan teman-teman. Desakan teman-teman bahwa harus kakak kok menyanyi kok lagu sendiri, Iya. tidak boleh menyanyi orang lain punya Iya, lagu. iya, Nah iya, disitulah saya Oke. termotivasi, terinspirasi untuk harus segera lagu jadi. Ya, Gitu. Wah, berarti Kakak Eli ini apa ya? Pokoknya kalau bilang sudah jalan, jangan tunda-tunda lagi, gitu ya istilahnya. Tergantung juga. Oke. Intinya kalau kita mencintai seni, mencintai musik, pasti bisa. Baik. Aduh, ini obrolannya semakin asik aja nih ya. Tapi nanti kita break sejenak dulu, kita dengarkan dulu lagu yang satu ini. Baik pemirsa, kita akan balik lagi setelah yang satu ini. RRI Live Music di RRI Net. Malam kian larut, tinggalkan jejak siang. Alam yang hening menjadi terbangun. Terang surgawi tercurah kasih Bapa di tempat maha tinggi bagi umat manusia. Selamat datang Yesusku, selamat datang penebusku. Hadirmu kan membawa damai dan sukacita. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, puji Tuhan. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, puji Tuhan. Malam kian larut, tinggalkan jejak siang. Alam yang hening menjadi terbangun. Terang surgawi tercurah kasih Bapa di tempat maha tinggi bagi umat manusia. Selamat datang Yesusku, selamat datang penebusku. Hadirmu kan membawa damai dan sukacita. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, puji Tuhan. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, puji Tuhan.
seorang bayi telah lahir, membawa harapan bagi umat manusia, yaitu penebus dosa-dosa dunia. Yesus lahir bagimu, Yesus datang untukmu. Senyumnya hangat, sehangat mentari pagi menyinari bumi. Dialah raja di atas segala raja, bertata di atas bumi bersama keagungannya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, puji Tuhan. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, puji Tuhan. Glory, glory, haleluya. Haleluya. Glory, glory, puji Tuhan. Oh, oh, oh. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, puji Tuhan. Glory, glory, haleluya. RRI Live Music di RRI Net. Ya, balik lagi di RRI Live Music, masih bersama Gaida Style. Wow, masih semangat ya kakak bertiga? Tetap. Semangatnya mana nih? Tetap. Oke, apalagi nih kalau musik reggae ya, kalau putar di studio ada yang request, saya tidak bisa putar satu. Kalau sudah putar satu kayak ingin putar lagi, jadi saya putar lagi gitu ya. Padahal tidak boleh berturut-turut gitu ya. Iya, tidak boleh berturut-turut. Kalau sudah misalnya kita putar musik reggae, terus nanti beberapa lagu lagi baru bisa. Tapi kalau yang namanya saya reggae lagi begitu. Suka-suka kita ya. Baik, kita kembali bertanya-tanya sama Gaida Style ini. Mungkin punya mimpi atau keinginan mungkin collab dengan musisi siapa, baik lokal maupun nasional mungkin. Keinginannya mungkin collab sama kalau kita tiga pribadi ini kita cenderung pada karya-karya kita. Oke. Kita untuk nimbrung sama musisi lain, kita ingin juga misalkan satu panggung sama siapa kayak begitu. Tapi keinginan untuk collab misalnya. Kalau collabnya tuh yang kita lebih cenderung kita aja dulu, kita aja dulu. Tapi sama siapa aja kita ya asal cocok. Siapa tahu mungkin keinginannya sama collab sama Bob Marley. Ya. Wow, itu mimpi luar biasa. Bob Marley kan udah meninggal. Iya, suatu saat ya, siapa tahu ada penerusnya mungkin anaknya. Wah, iya. itu mimpi yang wow sekali, luar biasa itu kalau memang bisa sempat kayak gitu. Gila, itu pulang tidak bisa tidur ya kakak. Tidak bisa kan. Baik, iya. Jadi mungkin apa ya, ingin jadi diri sendiri aja istilahnya seperti itu ya. Lebih seperti itu, Gaida ingin Style itu kita mempromosikan karya sendiri. Iya, seperti itu. Oke. Kakak Daka, ada yang mau tambahkan? Kalau saya seperti pertanyaan tadi, karena saya ini sudah sering melang Buana dengan saya punya talenta ini nyanyi, saya keliling Indonesia, Papua, sampai ke Eropa juga. Sampai ke Eropa juga saya keliling. Jadi kalau bilang seperti dengan artis-artis itu, mungkin untuk saya bukan saya menganggap saya hebat tidak, tapi saya mungkin sudah sering satu panggung sama artis-artis besar. Gitu. Paling ingin collabnya tuh sama siapa? Jika suatu saat saya disuruh collab sama artis, saya pengen sama siapa begitu? Bon Jovi. Wow. Itu yang ada pulang juga mungkin sama dan kakak dia tidak bisa tidur ya. Oke, tapi diaminkan saja ya, mudah-mudahan suatu saat ya. Mudah-mudahan suatu saat bisa collab ya sama Bon Jovi. Kakak Eli, kalau misalnya di Kakak Eli suatu saat kayak kepengen collab, ini saya mau sama penyanyi ya, entah itu lokal maupun nasional, maunya sama siapa atau internasional lah? Kalau saya ada dua, ya. Yang satu Big Mountain, yang satu anak-anaknya Bob Marley. Reggae. Oke, luar biasa. Kan Bob Marley anak-anaknya ikut ini ya. Ikut bapaknya. Bapaknya semuanya. Iya, kita juga fans mereka lah. Musik. Kita fans mereka. Fans sekali. Oke. Iya, dan mungkin kita kembali lagi ke karena ini kita udah di bulan Natal ya, momen Natal ya. Jadi mungkin kakak-kakak bertiga ini pernah ikut event atau lomba lagu-lagu Natal, mungkin bisa diceritakan? Kalau kita tiga belum pernah ikut event ya, tapi kita tiga punya kerinduan untuk buat album Natal kayak gitu secara bersama-sama, ataupun harus nimbrung sama orang lain. Ya kita ingin punya hal-hal seperti begitu. Buat lagu Natal, apakah di bulan ini ada lagu Natal terbaru yang dibuat
oleh Untuk Gereja sementara Busta ya? tidak, karena Belum untuk ada. sementara tidak. Kita ada punya konsep-konsep lagu Natal yang kita akan bawa secara bersama-sama. Di Iya. acara ini pun nanti kita nyanyi bersama-sama. Oke. Ya, jadi seperti itu ya. Mungkin saya mau tanya lagi, bagaimana pandangan Gaida Bostel ini tentang perkembangan musik di Indonesia, khususnya di Indonesia bagian timur nih. Kalau misalnya kakak bertiga ini lihat anak-anak sekarang kan buat lagu tuh, wah yang kayaknya nih, dong kata-kata ini pas ke tidak nih untuk usia mereka yang nyanyiin, yang bawain nih. Apakah yang mereka ciptakan ini udah pas tidak untuk mereka? Ini secara umum, ini musik Iya. secara umum ya, bukan spesialis lagu gereja atau lagu Natal, tidak Ini ya. secara umum. Secara umum. Ya namanya kalau seni itu kan kita tidak bisa batasi, itu dia Iya. mengalir aja kayak air tuh. Iya. Tapi untuk setiap orang yang mendengarkan kan ada lagu yang disuka, ada yang tidak. Tapi pada umumnya rata-rata anak-anak sekarang buat lagu, kalau saya sebagai seniman menilai itu bahwa itu hak dia cipta ya. Dan hak orang untuk menilai. Saya tidak bisa bilang ini jelek, ini bagus, nggak bisa. Karena saya hidup di dunia itu. Iya. Kira-kira begitu kalau dari saya seperti itu. Jadi tetap Oke. menghargailah karya orang. Iya. Tapi secara positif dan negatifnya itu hak orang untuk menilai. Iya. Dan nilainya seperti berapa dan apa ya itu terserah orang. Oke. Kalau menurut saya seperti itu. Tapi kalau pesan positif dari saya itu berkaryalah secara positif supaya saling menghargai karya orang lain. Soalnya juga. mungkin bukan cuma saya, tapi ada mungkin penikmat musik juga, terutama lagu-lagu Indonesia Timur ya. Ya. Ada beberapa lagu-lagu sekarang anak-anak Indonesia Timur yang memang kata-katanya itu tidak pas sekali gitu kan. Nah, mungkin kakak, Kak. Iya, saya paham sekali apa Iya. yang ditanyakan. Karena saya ini memang orang suka mendengar, ada lagu baru harus dengar, ada Iya. lagu baru harus dengar. Memang ada beberapa kita punya adik-adik generasi penerus yang mereka buat lagu-lagu tapi di situ ada, maaf ya, ada cacian, makian, Iya. kata-kata yang seharusnya tidak sepatutnya untuk didengarkan sama Anak kecil dikasih atau dengar. orang tua. Iya, Iya. apalagi untuk publik ya. Iya. Karena kita tahu ada orang tua, ada anak-anak yang belum cukup umur yang seharusnya dia tidak mendengarkan Iya. hal itu. Itu sebabnya beberapa kita punya generasi adik-adik yang ada di Sorong sini, yang di Sorong Raya, mereka selalu minta pendapat, pandangan dari saya dan saya tetap support. Saya bilang kalian berkarya, harus semangat, harus mampu menciptakan inovatif-inovatif baru di bidang sini khususnya. Berkarya sebagus mungkin dan kalian harus jaga aturan-aturan, norma-norma di dalam kalian punya karya juga. Iya. Sehingga kata-kata, kalimat-kalimat yang kalian tuangkan di dalam lagu ketika kita dengar itu kita rasa damai, kita rasa senang, rasa gembira. Jangan kata-kata yang buat baku ganggu atau baku-baku singgung. Kau Iya. punya grup ini, akhirnya Baku grup ini singgung, baku iya, singgung, betul. grup itu. Oh itu kita kalau kakak, maaf saya ngomong sama mereka, kalau kakak tidak. Kalau saya, kenapa saya bisa sampai tembus ke Eropa, ke luar negeri karena saya menjaga hal-hal itu. Jadi kita tampil di mana pasti orang suka lah. Rendah kita diri rendah lah, diri, biasa. ya. Iya. Kalau lagu yang tenar sekarang, yang sekarang ini coba. Siapa yang tahu? Banyak sih kalau untuk lagu Indonesia Timur ya. Iya, Oh, ada iya. satu paling baru sekali coba. Wai Pica ya. Tidak. Ada satu lagu saya baru lihat kemarin. Si Cila yang uang 100 merah kayak itu. Oh, iya. Bagus. Lagu Ambon. Oke. Oh lagu ini, lagu Ambon ya. Lagu Ambon. Oke. Ibu-ibu lah yang paling suka lagu itu tuh. Kita tidak terlalu mengikuti ya. Kalau misalnya lagu-lagu anak Papua mungkin kita tahu ya. Kita yang hidup di Papua tahu setelah lagu-lagu Indonesia Timur khususnya di Papua seperti Kalau apa. Waipica tuh memang diakui lah. saya Iya, akui memang ada Waipica. Dede ya. Iya. Iya, Kakak Yati mungkin ada yang mau ditambahkan tentang ini tadi ya, pertanyaan saya yang ada kaitannya dengan apa namanya lagu-lagu perkembangan musik Indonesia, khususnya lagu-lagu Indonesia Timur ini. Iya, kalau saya siapapun yang mau berkarya silakan saja. Iya. Tetapi harus menjaga rambu, ya. Norma dan etika itu tata cara menuangkan syair ke dalam tulisan untuk membuat sebuah lagu itu harus dalam tanda kutip itu yang positif. Iya. Kenapa? Karena teknologi ini semakin canggih. Bukan hanya orang dewasa yang mengkonsumsi media di media sosial. Anak-anak kecil pun Iya. orang tua minta beli handphone, orang tua pasti beli. Nah,
kalimat-kalimat yang tidak senonoh, yang tidak bermoral, itu kan akan mempengaruhi karakter berpikir daripada regenerasi penerus. Nah, oleh karena itu penting juga, ini saya ingatkan buat orang tua di rumah, harus selalu melakukan fungsi kontrol dan pengawasan terhadap anak-anak yang usia dini yang sudah pegang handphone. Iya. Sehingga setiap karya-karya musik yang mereka dengar, itu juga harus diawasi. Jangan sampai mendengar musik yang kalimat-kalimatnya itu tidak benar, terus itu menjadi kebiasaan berdiskusi, berbicara sehari-hari atau baku ganggu dengan teman-teman di lingkungan. Iya. Nah, bagian ini tuh saya sangat sedih sekali karena generasi kita yang tumbuh ini generasi yang ada di zaman canggih. Ya, beda dengan kita dulu ujian, Pak Guru bikin soal pakai mesin ketik. Iya. Sekarang tidak. Sudah Not canggih. voice saja, bicara saja langsung jawaban bisa Iya, keluar. betul. Nah, bagian-bagian ini yang sangat penting sekali. Terus yang kedua, saya berharap untuk regenerasi berikut untuk tidak terlalu berharap kepada teknologi untuk harus buat beat musik di komputer atau harus di laptop. Tidak. Ini kan ada Purwacaraka tadi seperti studio. Iya. Nah, di situ alat musiknya itu lengkap, live music band. Nah, sehingga saya ambil contoh dari kita punya legendari musik Papua yaitu Black Brothers. Mereka itu tidak minus one, mereka itu tidak bernyanyi bikin musik di alat, tetapi mereka live langsung sambil nyanyi. Iya. Nah, ini yang saya berharap untuk generasi berikut coba dikembangkan. Ada drum, ada bass, ada gitar, ada keyboard dan saksofon dan lain-lain. Itu coba dibuatlah grup band satu sehingga kita tidak selalu berharap kepada teknologi. Khawatirnya satu saat kalau teknologi tidak ada, misalkan ya kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan seni dengan melakukan live musik, mau elektrik maupun yang tradisional. Iya. Begitu. Oke, wow, benar sekali ya. Seperti yang dikatakan oleh Kakak Eli tadi, media sosial saat ini nih orang tua memang untuk anak-anak kan, anak-anak sekarang istilahnya anak-anak YouTube ya. Jadi orang tua memang harus benar-benar jeli memperhatikan anaknya dalam penggunaan gadget ini. Ya, saya setuju sekali Kakak Eli. Tapi kita balik lagi ke Gaye Double Style nih musiknya. Nah, ini saya pengen tanya tentang lagu Natal apa namanya Natal Negeriku. Ini siapa yang cipta lagu ini? Natal Negeriku nih, ini kita punya teman. Ya. Dia seniman juga, dia penyanyi, pencipta lagu juga. Dia orang Batak, tapi dia lahir besarnya di sini, Oke. di Papua. Dia sangat merasa memiliki Papua. Iya. Saya ingat anak ini dia punya artinya dia punya satu prinsip hidup sama saya. Pernah dia ngomong sama saya begini, Daka dan Eli. Dia pernah ngomong sama saya ini, Arifin Pangaribuan. Dia bilang, teman, seandainya Tuhan tanya saya, apa yang kau inginkan? Iya. Apa yang kau mau tanya, kau mau minta sama saya? Dia bilang sama saya begini, saya akan bilang sama Tuhan, Tuhan, sama kau bikin saya rambut keriting. Kenapa dia bilang begitu? Dia punya karya, walaupun dia anak Batak, lahir besar di sini, tapi karya untuk orang Papua cukup banyak. Sehingga kita bertiga menghargai dia punya karya cipta ini, kita tiga bawakan secara bersama-sama di Gaye Double Style. Iya. Luar biasa. Iya. Dan mungkin tidak ada kendala sama sekali ya pada saat membawakan lagu tersebut di awal. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah sama sekali. Dan kita juga sudah ngomong pribadi sama dia. Iya. Namanya Arifin Pangaribuan. Iya. Oke, dalam waktu dekat ini adakah event atau acara Natal yang akan diikuti? Oh iya, tadi saya dengar mungkin Natal RRI mungkin kita mau diundang kali. Oh iya. Iya, kita nanti tanggal 22 ya hari Jumat, benar. Oh, kalau tanggal 22 mereka dua ini lagi tidak ada di tempat. Oke, itu nanti bisa diskusi sama manajemen ya. Siap. Oke. Iya, iya Kakak Dey, Kakak Daka, juga Kakak Eli nih ya. Lagu-lagu yang kita dengarkan tadi semua nih pasti mungkin ada yang kepengen sekali ingin tahu lagu-lagu tersebut ya. Mungkin bagaimana kita bisa dapatkan, mungkin dia punya kaset kah, atau mungkin kita bisa langsung komunikasi dengan Kakak Dey, Kakak Daka atau Kakak Eli. Adakah kontak person yang bisa dibagikan untuk pendengar? Kalau yang lagu yang Eli dan Daka punya, Iya. itu udah ada di YouTube. Sudah ada di YouTube. Berapa tahun tuh berapa tahun lalu? Kalau untuk Daka? Sejak 2015. 2015. Malah
lagu Natalnya di orang itu Gaida Bos Style belum terbentuk. Iya ya. Karena kita terbentuk 2016, di orang punya album udah segitu. Kalau yang punya saya memang belum dibuat album, tapi ciptanya udah siap. Udah jauh hari, Udah jauh hari. 2003 apa 4 gitu. Iya, ada kendala. Kenapa belum di ini? Itu masalahnya tuh begini, kita kalau mau buat sesuatu tuh harus planning waktu, harus kita siapkan benar. Kadang konsep kita udah siap, tahu-tahu begini ada kegiatan lain. Jadi tertunda tuh cuman karena itu doang. Faktor paling utama juga masalah itu juga. Ya. Oke. Ini mungkin teman-teman di rumah pemirsa ingin tahu sekali media sosial paling identik dari Gaida Bos Style ini. Ya. Media sosialnya apa? Mungkin ada yang mau berteman, ada yang mau tanya-tanya mungkin, ingin belajar vokal atau gimana dari kakak Gaida Bos Style ini. Media sosialnya sendiri. Kalau sementara ini kita belum untuk Gaida Bos Style ada macam seperti secara bertiga belum lah. Kalau pribadi-pribadi ada lah. Kalau person ada. Person ada. Ya, person Oke. Person ada ya. Oke. Kita lebih ke Gaida Bos Style. Target atau hal yang akan dikerjakan di tahun depan. Nah, ini nih. Tahun depan adakah target apa gitu mungkin buat album baru atau mungkin album yang sudah dibuat sekarang mungkin mau di daur ulang. Tapi kayaknya kita bertiga lagu baru. Kita target lagu baru. Bisa dibocorin? Karena kita masing-masing ini sama-sama penulis. Jadi dia punya lagu juga ada yang sudah selesai. Saya pun demikian. Day juga demikian punya lagu yang sudah persiapkan untuk lagu rohani maupun lagu dunia. Iya. Tapi ini Gaida Bos Style saat ini khusus lagu-lagu rohani ya. Yang dibuat lagu-lagu Natal ya. Yang sekarang ini Yang untuk tahun depan ya dua-duanya. Yang umum sama yang lagu rohani. Oke. Tapi sih setiap seniman atau musisi berharap hasil dari karya mereka itu bisa langsung bisa go. Kalau bisa go internasional. Ya amin ya. Iya, pesan untuk mungkin dari kakak bertiga siapa untuk generasi muda kita ke depannya seperti apa nih 2024? Siapa dulu nih? Saya aja. Iya. Oke. Kalau saya pribadi, ya saya mewakili saudara saya dua ini. Ya tetap fokus pada apa yang kita mau buat. Lakukanlah karya-karyamu berkarya dalam bentuk positif supaya semua orang bisa terima, tidak ada yang tersinggung, kita punya karya bisa dihargai orang. Oke. Kalau saya generasi Papua harus tunjukkan bahwa kau juga bisa. Lebih spesial ke anak-anak yang ada di Kota Sorong ini, kamu harus bisa bersaing keluar, artinya berkaryalah dan terus berkarya. Tunjukkan bahwa kami dari Provinsi Papua Barat Daya khusus Kota Sorong, kami punya karya-karya di 2024 yang siap untuk dinikmati, dikonsumsi oleh publik. Oke. Kakak Eli? Ya, kalau saya cuma 2 kata, kemauan dan niat. Meskipun kita punya bakat dan talenta, tetapi kalau tidak punya kemauan dan niat, sampai kapanpun, album berapapun tidak akan pernah jadi. Kenapa? Karena tidak punya kemauan dan niat. Terima kasih. Oke. Wow, tepuk tangan dong untuk Gaida Bos Style. Terima kasih untuk 5.000 orang yang ada di sini. Baik, ini yang Cinta Negeriku ini tadi Natal Negeriku ya. Natal Negeriku bertiga ya. Bertiga yang bawakan. Oke, ini nanti akan kita dengarkan sama-sama ya lagu Natal Negeriku. Tapi sebelumnya biar kita mau dengarkan kalau tanpa musik. Sedikit aja dari yang bertiga. Oke. Mari semua rayakan Natal negeriku. Mari semua di bumi cendrawasih. Yesus lahir untukmu. Selamat Natal untukmu selamanya. Ternyata memang sama ya.
Pakai musik atau tidak pakai musik tetap keren dua-duanya. Amin. Baik, terima kasih buat kakak-kakak dari Gaida Bostyle yang sudah tampil di RRI Net Live Music ya. Semoga kedepannya sukses, semakin maju, semakin album-album baru kita tunggu pokoknya. Terima kasih, amin. Baik, dan thank you juga buat pendengar dan pemirsa RRI Net yang sudah menyaksikan RRI Live Music bersama Gaida Bostyle untuk produksi RRI Sorong. Kita jumpa lagi dalam RRI Net Live Music berikutnya. Saya Tika Audia pamit, sampai jumpa. RRI Live Music di RRI Net. Di hari ini, di seluruh penjuru dunia, semua gembira menyambut Natal yang ceria. Tete dan nenek, bapak, mama, adik dan kakak, saudara semua, mari bersama bernyanyi dan gembira. Mari semua rayakan Natal negeriku. Mari semua di bumi cendrawasih, Yesus lahir untukmu. Selamat Natal untukmu selamanya. Mari semua rayakan Natal negeriku. Mari semua di bumi cendrawasih, Yesus lahir untukmu. Selamat Natal untukmu selamanya. Di hari ini, di seluruh penjuru dunia, semua gembira menyambut Natal yang ceria. Tete dan nenek, bapak, mama, adik dan kakak, saudara semua, mari bersama bernyanyi dan gembira. Mari semua rayakan Natal negeriku. Mari semua di bumi cendrawasih, Yesus lahir untukmu. Selamat Natal untukmu selamanya. Mari semua rayakan Natal negeriku. Mari semua di bumi cendrawasih, Yesus lahir untukmu. Selamat Natal untukmu selamanya. Yesus lahir untukmu. Selamat Natal untukmu semuanya. Saya Tika Audia dan Gaida Bostyle mengucapkan Selamat Hari Natal 25 Desember 2023 dan selamat menyambut Tahun Baru 1 Januari 2024. Kiranya kasih Kristus menyertai kita semua. Tuhan memberkati. Music Performance Fun Talk kami hadirkan dalam RRI Live Music hanya di RRI Net.